Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Dan di hari Minggu pagi yang cerah ini saya manfaatkan untuk mempersiapkan diri trading plan kita buat hari Senin tanggal 30 Agustus, sekaligus mengevaluasi performa saham-saham pilihan kita kemarin tanggal 27 Agustus 2021 ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita tentu akan mereview bagaimana IHSG ya ditutup pada hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin seperti yang kita prediksi ya, bahwa IHSG akan menguji level MA200 pas ya, ini gambar saya masih belum dicopot ya, di 6023.7560. Jadi seperti yang Anda lihat, MA200, MA20 dan MA50 dan MA20 ini moving average yang menurut saya cukup sakti ya, dan berpotensi untuk memberikan petunjuk lebih jelas ya terhadap arah pergerakan harga, dan bolehlah menjadi patokan yang senantiasa boleh kita tampilkan dalam chart kita ya. Jadi kemarin IHSG mantul menguji support di moving average 200 dan ditutup merah. Seperti yang saya bilang, biasanya hari Jumat itu banyak di semua indeks dan semua market, kebanyakan orang-orang juga melakukan aksi profit taking, dan apalagi masih hari Jumat itu menunggu berita The Fed dari Bank Sentral, jadi mungkin market juga masih ragu-ragu ya, tidak pasti, dan akhirnya masih ditutup merah, apalagi sebelumnya terjadi bearish engulfing seperti ini. Lalu bagaimana dengan hari Senin ya? Menurut saya hari Senin masih cukup fragile dan belum tentu terjadi kenaikan yang signifikan. Ya bisa saja terjadi kenaikan ya, maksud saya, karena ada terjadi pantulan kan dari support. Namun maksud saya kita tidak perlu terlalu bereforia terlebih dahulu ya, karena situasinya masih menurut saya agak rentan untuk bisa turun lagi ya, itu maksud saya begitu. Dan kalau kita lihat sekarang ini zona supply-nya juga masih bertahan dan berhasil ngeblok harga untuk kembali turun. Jadi mungkin akan ada pertarungan antara bull dan bear di area-area ini, yang bisa jadi ini skenario naik turun sideways-nya masih akan terjadi. Kalaupun misalnya terjadi kenaikan ya, sejauh ini saya melihat di sini juga terbentuk lagi sebuah zona yang namanya zona supply yang terbentuk lagi, dan kemungkinan kalau misalnya terjadi pantulan, maka ada potensi harga akan dihadang oleh area 6095 ini, dan mungkin akan terjadi reaksi lagi ya, bisa jadi terpantul turun sementara atau banyak ya, itu tergantung reaksi marketnya nanti. Namun yang jelas saya melihat ada resisten juga di atas apabila IHSG naik hari Senin atau beberapa hari mendatang. Itu untuk IHSG. Kalau kita lihat regionalnya, regional HSI indeks Hang Seng itu overall masih dalam suasana yang sangat downtrend. Belum ada tanda-tanda yang signifikan untuk dia bisa melanjutkan pantulan ke atas ya, kecuali kalau misalnya hari Senin tiba-tiba ada momentum yang kuat ya. Jadi sejauh ini trennya masih turun dan berpotensi lanjut untuk turun. Sedangkan untuk Amerika, dari indeks S&P, justru kemarin dari newsnya dari Bank Sentral, reaksinya justru malah naik ke atas ya. Jadi ada kemungkinan indeks S&P masih akan melanjutkan trennya untuk naik, dan di sini juga terbentuk lagi area demand yang baru, jadi berpotensi banget misalnya dikasih pullback, Anda bisa trade di sini, dan kemudian bisa jadi Anda ikut trennya untuk kembali naik dengan stop loss maksimal di bawah kotak hijau ini, yaitu 4462. Sama juga dengan JJI ya, Dow Jones mirip dengan S&P.
dan kemarin masih ditutup naik walaupun tidak all time high ya. Jadi kita lihat aja apakah dalam minggu depan Dow Jones mampu breakout dari resisten kotak merah ini ya. Kita lihat apakah dia mampu nembus atau mungkin masih sideways dulu. Jadi agak bertolak belakang antara indeks Amerika dengan Asia. Asia cenderung turun sedangkan Amerika cenderung naik. Kita lihat kita akan lihat saja bersama-sama nanti bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG ya hari Senin dan minggu depan. Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Kemarin tanggal 27 itu ada BBYB. BBYB juga masih pullback turun seperti dugaan bahwa sebaiknya kita akan nunggu saja di dua harga ini 1545 dan 1460, dan kemungkinan hari Senin misalnya IHSG nggak terlalu turun-turun amat atau mungkin ada respon yang positif karena Amerika naik ya, berarti ada potensi BBHP ini bisa mantul juga di area demand dan support yang seperti kita planningkan kemarin. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian kita kemarin ada EMTK. EMTK juga masih mantul pas banget dari area demand ya, dan juga dari area moving average 200. Jadi sesuai dengan planning kita kemarin. Anda bisa tetap trade saham ini sesuai dengan planning. Kemudian ada Buka. Buka juga kalau saya lihat ada akumulasi dari beberapa investor besar. Sebentar ya. Jadi kita lihat kemarin mulai terjadi ya, candle doji itu ya, moga-moga dalam beberapa hari mendatang atau dalam minggu depan bisa terjadi kenaikan yang lumayan atau tidaknya membentuk higher low dan higher high. Kemudian ada BABP. Kemudian ada BABP. BABP juga masih on the track ya, Anda bisa trade sesuai dengan trade plan yang kemarin. Kemudian ada ikan turun tajam ya. Jadi bagian yang entry-nya di 111 sudah floating minus dan masih ditunggu lagi di 107. Moga-moga nggak kena stop loss. Maksimal stop loss Anda adalah di sekitar 100 atau di bawah 100 ya. Moga-moga aja zona demand ini mampu memantulkan harga kembali ke atas ya, sehingga memberikan potensi profit sebesar 15%-an. Sejauh ini resiko Anda adalah sekitar 6%. Ya, kemudian ada SPMA. SPMA ini kemarin juga naik sedikit, kemudian dibanting turun. Bagian yang belum masuk mungkin sebaiknya Anda tidak perlu buru-buru masuk, Anda tunggu aja di area ini 358. Hopefully di area ini terjadi pantulan ya, karena ini ada pertemuan 2 MA dan kemudian Anda zona demand juga. Dan kalau misalnya terjadi pantulan, maka kemungkinan ini akan membentuk mirip-mirip dengan cup dan handle ya. Jadi moga-moga aja jadi dan SPMA ini bisa naik lumayan kenceng. Tapi kalau tidak ya Anda sudah siap dengan stop loss di sekitar 334. Kemudian ada SMMT. SMMT ya di bawah turun ya. Jadi bagi Anda yang kemarin masuk hajar karena langsung mungkin belum tentu dapat karena dia naik kenceng banget. Kalau ada yang dapat ya sudah profit berapa persen. Tapi bagi Anda yang nunggu maka saat ini SMMT sedang berada dalam skenario ya, dalam skenario yang kita gambarkan kemarin tanggal 27. Moga-moga mantul di area 153 dan 169 dan kemudian bisa dibawa naik ke atas. Kemudian IMAS
IMAS, ini pas banget ya di area trendline mantul. Anda bisa consider untuk mulai dipertimbangkan masuk. Kalau kita cek dari Fibonacci dari awal kenaikan harga ya, ini dekat-dekat daerah 38,2 ya, dekat-dekat 38,2. Nah, Anda bisa consider untuk mulai melihat apabila terjadi reaksi pantulan yang dengan volume yang lumayan. Nah, Anda boleh consider untuk mulai nyicil IMAS ya, IMAS masih on the track sejauh ini. Dan kemudian ada laba ya, laba masih bergerak flat ya, jadi Anda bisa nunggu aja. Mungkin Anda bisa nunggu sesuai trading plan kemarin di ini area demand dan dekat dengan moving average 20. Moga-moga aja harga mantul di sini dan kemudian bisa dibawa naik ya. Kemudian ada ADES kemarin profit ya, cukup lumayan, ada sekitar 5% lebih. Selamat bagi Anda sudah profit, dan bagi Anda yang masih mau hold harga bisa, dan sesuai dengan stop loss yang saya sampaikan kemarin Anda bisa lihat lagi. Atau bagi Anda yang masih mau nunggu pullback juga masih bisa. Oh, ini kayaknya sudah dapat pullbacknya, ini sebaiknya jangan diambil. Jadi bagi Anda yang ketinggalan, baiknya jangan diambil dulu ya. Sebaik-baik Anda nunggu di bawah sini 2690-an, itu jauh lebih aman. 2700-an, dan moga-moga harga bisa menyusul ke kalau misalnya nanti suatu saat dikasih pullback ya, Anda bisa nunggu di area-area itu, dan moga-moga dibawa naik secara signifikan. Kemudian ke Arna juga mantul ya, cukup baik di area moving average 20, dan jadi selamat bagi yang Anda sudah profit. Moga-moga aja dalam waktu dekat Arna bisa naik cukup signifikan, karena sebelumnya ada volume yang lumayan gede, namun harga belum naik signifikan ya. Moga-moga tidak terlalu lama bisa breakout dan bisa menuju ke resisten setidaknya 850-an ya. Di sini juga ada resisten. Kemudian ada SGRO kemarin naik sedikit ya, belum signifikan. Anda masih bisa tunggu sesuai dengan trading plan kemarin. Kemudian ada BNGA di bawah pullback ya, Anda bisa trade sesuai dengan trade plan yang saya garis kemarin dan berikan harganya. Kemudian ada BP ya, DAK ya, kemarin masih belum berhasil naik ya setelah pullback, dan dia pullbacknya cukup dalam dan sekarang ditahan oleh moving average 20, dan ada potensi dia juga akan menuju garis trendline ini ya, dan kemudian baru mungkin masuk ke atas. Jadi bagi Anda yang masih nunggu, Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan kemarin dengan stop loss yang saya gambar ini, atau maksimum di bawah trendline ini 144. Moga-moga ada kelanjutan, harga bisa dibawa naik ke atas. Kemudian ada WINS cukup baik ya. WINS di mantulnya sangat cakep dari area demand, dan ada potensi yang besar dalam beberapa hari mendatang, apalagi ini membentuk pola N ya. Beberapa hari mendatang mungkin saja akan terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Anda bisa still hold ya sesuai dengan plan kemarin. Kemudian ada truk ini masih sesuai track ya, dan pullback di area yang kemarin saya planningkan, kita gambarkan. Jadi bagi Anda yang masuknya terlalu agresif di 125 mungkin floating, dan bagi Anda yang nunggu 120 baru saja kejemput. Moga-moga besok langsung terbang ke atas, karena volumenya hari sebelumnya ini lumayan gede. Dan bagi Anda yang masih mau nunggu bisa nunggu di 116 dengan stop lossnya
stop lossnya maksimal di 109an lah ya, jangan terlalu jauh. Kalau kita ukur dengan Fibonacci, mungkin kita cari patokan untuk stop loss, maka stop loss Anda ya sekitar di bawah 38,2 ya, di sekitar 108an ya. Anda bisa stop loss di sana. Moga-moga aja bergerak sesuai dengan planning yang kita gambarkan. Kemudian ada MPOW. Kemarin sudah kena resisten ya, dan kemudian dibawa turun. Bagi Anda yang belum masuk atau kemarin yang masuk langsung ajar kanan dan dapat ya, tentu Anda sudah profit beberapa persen. Bagi Anda yang belum, Anda bisa nunggu sesuai dengan trading plan yang saya sampaikan kemarin di sekitar harga 106 atau mungkin 110 ini juga bisa. Ya, saya gambar garisnya kan untuk kemungkinan akan pullback. Ternyata dia hajar resistennya dulu baru turun kelihatannya. Dari kemarin kita perkirakan dia turun dulu baru naik ke resisten, ternyata agresif banget. Dan kemarin volumenya gede, naik ya. Jadi bagi Anda yang masih belum punya, kalau mau berpartisipasi, Anda tunggu sesuai dengan trading plan ini ya, tunggu di garis merah ini atau sekitar 106an ya. Kemudian ada look. Look juga Anda bisa nunggu di area yang kita trading kemarin di video yang kemarin. Kemudian ada SMDR. SMDR juga masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Kemarin kena area demand area demand 670-an, mantul sesuai planning kita kemarin di garis ini, saya gambar pas banget dan kemudian dibawa naik. So, selamat bagi Anda yang sudah profit, dan bagi Anda yang mau hold, Anda bisa tetap hold dengan trailing stop atau dengan stop loss yang saya jelaskan kemarin di video hari Jumat ya. Baiklah, kita akan segera lanjut untuk trading kita hari Senin besok. Sebentar ya. Baiklah, untuk trading plan hari Senin, saya ada mengamati beberapa saham. Yang pertama adalah BMSR. BMSR ini cakep banget dan membentuk pola N dan sesuai dengan trading plan yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Saya lupa tanggal berapa, dan ini pas banget mantul di area support 156 dan ada potensi dia akan lanjut untuk naik ke atas ya. Jadi kemarin ini sudah sempat naik dan kena resisten 236, dan kemudian dia sekarang mantul lagi ke bawah dan membentuk higher low. Jadi saya kira ini juga masih di atas 3 moving average. Potensinya menurut saya masih sangat besar untuk lanjut untuk naik ke atas lagi ya. Jadi Anda juga bisa nunggu di area ini. Kalau mau Anda bisa nunggu juga di area kotak hijau ya, dengan stop lossnya di area, kalau Anda masuk dari sini maka stop lossnya sekitar 13% dengan target profit kira-kira ya 51%. Anggaplah di sinilah 45% aja. Ya, itu untuk BMSR. Anda bisa consider untuk masuk karena dia membentuk higher low yang sangat cakep dan polanya juga N. Kemudian ada Bika juga cukup keren ya, volumenya cukup tinggi dan naiknya cukup signifikan. Bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa nunggu di area support 354 ya, atau Anda bisa juga nunggu di area demand 302 ya. Moga-moga terjadi sedikit pullback dan menyusul ke atas.
Itu untuk Bika. Ada kemungkinan juga karena volume yang gede, mungkin saja besok langsung di bawah terbang ke atas. Kalau misalnya Anda mau hajar kanan, coba Anda lihat apakah ada bid area yang agak tebal ya, nawar-nawar sedikit-sedikit, kemudian Anda baru masuk, atau lihat dulu reaksinya apakah memungkinkan harga besok langsung terbang ke atas ya. Anda lihat bid-bidnya dan offer-offernya, kemudian baru Anda CCSI. Ini juga cukup menarik karena sudah break dari downtrend line-nya ya. Dan bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa nunggu di area 474-an, dan volumenya kemarin gede juga, mantul juga dari dua moving average, dan moving average-nya yang MA20 dan 50 ini sudah membentuk golden cross ya, mulai golden cross. Jadi ini mulai bisa jadi tanda awal untuk kenaikan lebih lanjut. Anda bisa nunggu di pullback 474, atau bagi Anda yang mau HK juga langsung nggak apa-apa, tapi jangan terlalu besar. Bila HK tentu porsinya lebih kecil ya, atau Anda bisa nawar sedikit-sedikit di bid yang tebal di area-area di bawah penutupan kemarin. Stop loss maksimalnya di 426 ya. Kemudian ada IMBC. IMBC ini juga, nah ini bagi Anda yang sudah nunggu beberapa waktu yang kemarin saya gambar supportnya di 2000-an, nah tentu sekarang Anda sudah profit cukup lumayan, ini sudah 10% lebih mungkin, dan sudah break dari resisten yang paling atas ini ya, sudah break sedikit, dan ada potensi yang sangat besar dia akan hari Senin atau beberapa hari mendatang masih melanjutkan trennya untuk naik, atau mungkin turun sedikit-sedikit baru naik, atau langsung naik. Bila Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area ini 2050-an. Moga-moga di pick up dan bisa dibawa naik. Dan kemudian bagi Anda yang belum mau hajar kanan, ya bisa lah, ini volumenya gede, jadi mungkin nunggu aja di bid-bid yang tebal sampai Anda pantau bid offernya. Semoga Anda bisa dapat dan bisa lanjut ke atas. Kemudian MPPA ini kemarin juga naik cukup lumayan ya, ada sekitar 5%-an, namun menurut saya hati karena sekarang dia kena resisten moving average 200. Kalau ini sudah jebol ya, moving average 20, dan overall masih berada di bawah MA50 ya, masih di bawah area dead cross. Jadi menurut saya hati-hati aja. Mungkin MPPA ini baru bagus bila sudah tembus moving average 50 ya, sekitar di atas 1000-an, dan kemudian dia membentuk lagi higher low ya. Kenapa saya cantumkan dalam trading plan? Karena Anda sudah mulai bisa mengamat-amati untuk MPPA ini ya, masuk di watchlist Anda. Kemudian ada PTDU. PTDU ini saham yang agak ekstrim ya, jadi menurut saya kalau Anda mau mengkoleksi ya titip sandal aja, jangan gede-gede, dan ini mungkin bisa di hold agak lama, harapannya dia bisa terbang kayak gini. Dan ini kayaknya mulai, ini terjadi juga candle paku, dan ini support resistennya sama sekali nggak kebaca dengan jelas, jadi ini mungkin buat koleksi kecil-kecil aja. Tip sandal ya, syukur-syukur kalau dibawa naik ke 2170-an. Jadi ini mesti sabar. Dan kenapa kok dimasukkan dalam trading plan ya, ini kemarin tiba-tiba ada lonjakan volume yang gede banget ya, siapa tahu bisa kekerek cukup signifikan dalam beberapa waktu ke depan kan lumayan. Jadi ini saham untuk ditradingkan tapi dengan jumlah yang mungkin lebih kecil dari budget Anda yang biasanya ya, karena resikonya pun kecil dengan stop loss di bawah 288-an. Jadi resikonya kecil, kita expect rewardnya yang besar, semacam saham zombie atau saham yang apa ini ya, kayaknya saham yang tidur lah. Terus kita expect tiba-tiba dia bangun, dan moga-moga dalam jangka menengah bisa sampai ke moving average 50, ini bisa 200% ya, dengan resiko 44%, makanya masuknya jangan gede-gede ya.
Karena kenapa kok nggak boleh gede-gede ya? Karena dia ini pergerakannya nggak itu kebaca dengan clear, jadi belum terlalu berirama. Jadi kalau Anda namun ada kesempatan untuk naik, jadi ya menurut saya trading kecil aja dengan harapan persentase yang bisa dapat gede. Ya, itu PTDU. Kemudian Bull juga polanya cukup cakep karena dia barusan mantul dari demand area ya, dari moving average 20 juga, dan mulai menembus moving average 50. Polanya juga N ya, moga-moga dia berlanjut bisa terbang nembus moving average 20 ini dengan target jangka yang agak panjang, itu bisa sampai moving average 200. Moving average 200-an sekitar 21% ya. Jadi Anda bisa nunggu dengan stop loss maksimal di sekitar 5%-an lah di bawah kotak hijau ini ya. Itu untuk bull Anda bisa masuk. Kemudian tapi harus sabar ya. INCF juga cukup menarik ya menurut saya, karena apa? Dia mantul dari zona demandnya ini juga, dari moving average 50 dekat-dekat, dan ini membentuk higher low. Ini higher low, ini low, ini higher low lagi. Jadi kita expect akan terjadi kenaikan yang ekstrim lagi kayak begini, dan ini sudah mulai terjadi rejection dari area support juga. Jadi cukup menarik untuk Anda koleksi dengan stop loss yang nggak terlalu besar, di bawah 100-an, dengan potensi profit yang cukup lumayan, setidaknya mungkin sampai sinilah, sampai separuh candle ini, separuh dari ini apa, ayunan yang di atas ya. Jadi itu INCF Anda bisa lihat-lihat ya. Kemudian ada PTRO. Ini kemarin live ya, jadi nggak diduga tiba-tiba terbangnya cukup lumayan, dan saya prediksi kemarin terjadi kenaikan yang cukup melandai, namun ternyata langsung di break ya, di break secara tiba-tiba. Resistennya jebol 1, jebol 2, jebol, dan langsung mencapai resisten yang terakhir di 2250. Saya kira untuk PTRO ini sudah mencapai target untuk trading ya, dan dalam jangka menengah. Jadi Anda bisa take profit Anda. Bagi Anda sudah profit, saya ucapkan selamat. Ini sejak kapan hari ya, saya infoin mantul daerah support. Bagi Anda yang belum punya, saya kira Anda nunggu saham yang lain aja, atau kalau misalnya mau agak sabar, Petro harus agak sabar, Anda bisa nunggu di area demand sekitar 2070, dengan harapan dia bisa mantul dan dibawa lagi ke atas. Sudah selesai. Anda bisa nunggu, atau Anda bisa nunggu yang kedua di 2150-an pullbacknya, dan hopefully bisa dibawa ke atas ya. Jadi saya lebih prefer nunggu. Kalau misalnya Anda mau trade on breakout ya, Anda bisa buy on break 2310 ya, karena di sini ada area ini juga, supply area. Jadi Anda bisa buy on break 2300, moga-moga bisa lanjut ke atas ya. Itu untuk PTRO. Kemudian ada WINS. WINS juga bagus banget, mantul dari demand dan dari demand ya, dari demand area. Ini sepertinya sudah saya jelasin tadi. Ini Anda bisa masukin ke watchlist untuk hari Senin ya. WINS juga masuk dalam trading plan hari Senin. Kemudian ada INDR. ini cukup menarik, dia mantul dari 2 moving average dan juga berada di area support saat ini.
ya area support nih, area support, dan mulai membentuk candle hijau dengan volume yang cukup lumayan. Saya kira ada potensi untuk dalam beberapa waktu mendatang dia bisa dibawa naik. Stop loss maksimal Anda di bawah kotak biru ini sekitar 3940 lah ya. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, wah ini lumayan ekstrim. Ya, nggak terlalu di golden ratio ya, jadi ya Anda bisa manfaatin pullbacknya ini. Harapannya nanti dalam beberapa waktu ke depan bisa dibawa naik, dan moga-moga ini terjadi golden cross ya di moving average 20 dan 50 nya golden cross. Ya, moga-moga berhasil. Itu INDR, kemudian ada GMFI. GMFI ini good newsnya dia sudah mulai break dari downtrend line-nya, dan kemudian volumenya cukup gede, jadi Anda bisa expect terjadi pantulan sedikit dan kemudian terjadi kenaikan. Ya, Anda bisa nunggu di area sekitar 76-an, dan moga-moga terjadi pantulan di pullbacknya atau di sekitar area 78-an dengan stop loss maksimal di 68 ya. Dan kemudian ini ada targetnya sekitar 95 atau sekitar 88 ya. Itu untuk GMFI, dan volumenya cukup bagus kemarin, dan Anda bisa manfaatkan untuk trading hari Senin. Kemudian ada MLIA, ini juga bagus banget, pas banget, dan kapan hari saya cerita ini membentuk cup dan mirip handle. Yang handle pertama dia sudah naik dan sudah profit ya, dan kemudian sekarang dia turun melandai, nggak terlalu kuat, dan sekarang mantul dari area demand. Pas banget dari area demand dan area support dan juga trend line ya, jadi ada 3 support yang mendukung. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan atau mungkin jangka menengah, MLIA masih sangat berpotensi untuk lanjut lagi naik ke atas ya, dan mungkin kali ini dia akan menjebol resisten yang kemarin dites di 1490 ini. Kemarin kan sampai 1490 dia turun ya, hopefully dengan menyentuh demand area ini MLIA bisa lanjut ke atas lagi. Stop loss maksimal di 1065. Kalau kita proyeksikan misalnya masuk dari area demand ini, nah, stop loss di sini, stop lossnya kira-kira 10% dengan potensi profit jangka menengah sekitar 25% ya. Saya kira MLIA cukup baik untuk bisa Anda pertimbangkan. Kemudian ada ST ini juga cukup menarik karena dia baru break dari downtrend yang kecil ini, dan juga bentuknya kok mirip-mirip segitiga ya. Kalau saya lihat bentuknya juga sedikit-sedikit mirip triangle, symmetrical ya, dan ini sudah mulai breakout ya dari atas, dan biasanya kalau symmetrical triangle itu kenaikannya bisa cukup lumayan, setidaknya sampai area resisten ini. Jadi bagi Anda yang mau nyicil, Anda bisa buy dulu, kemudian buy yang kedua Anda bisa nunggu di area sekitar 111-an ya, 111-an untuk pullback. Anda juga bisa lihat bitnya yang tebal ya di candle ini, Anda bisa mulai consider untuk nyicil ST. Kalau saya lihat volumenya cukup gede dibandingkan sebelum-sebelumnya yang rata flat.
dan potensi profit bila Anda dapat pullbacknya itu resikonya sekitar 7% dan maksimal profitnya sekitar 24%. Kalau mau agak ketat ya sekitar 6% stop lossnya. Bisa mending dikit di bawah lah, 7,27%. Ya, itu untuk ST saya kira yang terakhir ya. Dan kemudian kita bisa mulai lihat-lihat misalnya Temas. Ya, Temas ini juga lumayan, dia lagi pullback dari A278, Anda bisa hold dengan stop loss di sekitar 262. Moga-moga dia dibawa naik dalam beberapa hari ke depan ya, karena dia membentuk higher low juga. Moga-moga ini terjadi higher low lagi dan bisa dibawa ke atas ya. Kemudian ya, saya kira cukup ya, sudah cukup banyak untuk hari ini. Anda bisa mulai mempercepat diri untuk trading plan Anda hari Senin. Moga-moga apa yang saya analisa ini boleh dapat bermanfaat bagi trading Anda. Dan moga-moga pada hari Senin nanti kita boleh mendapatkan profit yang cukup baik ya, dengan tentu seperti yang saya ngomong tadi, market masih agak fragile, jadi sebaiknya Anda tetap tidak terlalu agresif dan jangan lupa manage trade Anda dengan baik. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit.